Pada video ini, saya akan menunjukkan cara melakukan konfigurasi Wi-Fi pada DST ESP32 menggunakan Smart Config dan aplikasi ESP Touch. Fokus video ini adalah bagaimana Wi-Fi dapat diubah di perangkat yang sudah jadi dengan cara yang aman dan praktis untuk penggunaan di lapangan. Sebelum masuk ke demo, saya jelaskan dulu konteks penggunaannya di lapangan. Pada tahap ini, source code atau sketch tentu saja tidak dapat dan tidak seharusnya diberikan ke pelanggan, sehingga perubahan Wi-Fi harus bisa dilakukan tanpa mengubah firmware dan tanpa upload ulang sketch. Dalam penggunaan nyata, sering terjadi pelanggan ingin memindahkan alat ke jaringan Wi-Fi yang berbeda. Jika firmware masih mengandalkan SSID dan password yang ditulis di dalam sketch, maka setiap perubahan Wi-Fi akan merepotkan karena harus membuka caching dan mengubah program. Hal ini jelas tidak praktis dan tidak profesional untuk sebuah produk. Karena itu, Smart Config digunakan untuk memisahkan konfigurasi jaringan dari kode program utama. Firmware tetap sama, kode tetap aman, dan pelanggan tetap bisa mengganti jaringan Wi-Fi kapan saja tanpa harus menyentuh sketch. Firmware DST ESP32 ini menggunakan pendekatan offline first. Artinya, fungsi utama perangkat, misalnya untuk aplikasi power monitoring, tetap berjalan normal walaupun Wi-Fi tidak tersedia atau belum dikonfigurasi. Koneksi Wi-Fi bersifat sebagai fitur tambahan, bukan syarat utama agar alat dapat bekerja. Kemudian kita lihat di serial monitor pada saat DST ESP32 ini saya reset. Maka akan diawali dengan mencari koneksi Wi-Fi. Dan selanjutnya, walaupun koneksi Wi-Fi tidak ditemukan, dilanjutkan dengan tetap menjalankan task dan menampilkan status koneksi Wi-Fi. Hal ini ditujukan agar walaupun Wi-Fi tidak terkoneksi, task utama tetap dijalankan. Selanjutnya kita lihat di bagian sketch. Di bagian ini, pengguna dapat menuliskan task utama dari bagian loop dari alat di bagian sini. Contohnya untuk aplikasi power monitoring, pengguna dapat menuliskan task utama bagian setup di bagian sini. Nah, di sini terlihat di bagian koneksi Wi-Fi, Wi-Fi begin, saya tuliskan tanpa SSID maupun password. Ini disengaja karena firmware ini memang bersifat final dan tidak untuk diedit oleh pelanggan. Dengan cara ini keamanan dan konsistensi program tetap terjaga. Pengaturan Wi-Fi SSID dan password hanya melalui metode Smart Config saja. Kemudian kita kembali ke serial monitor. Di sini tertulis untuk masuk ke mode Smart Config kita kirimkan perintah $Wi-Fi. Maka di sini saya ketikkan $Wi-Fi. Kemudian klik enter. Nah, di sini terlihat DST ESP32
masuk ke mode Smart Config. Kita buka aplikasi ESP Touch. Dan klik confirm setelah memasukkan SSID dan password. Nah, di sini terlihat DST ESP32 sudah terkoneksi Wi-Fi-nya, status connected, dan counter tetap berjalan menunjukkan bahwa tas utama tetap bekerja. Di sini memang tetap digunakan kabel USB, namun bukan digunakan untuk mengirim SSID atau password Wi-Fi, melainkan digunakan untuk mengirim perintah agar masuk ke mode Smart Config. Karena saat ini saya masih belum memasang tombol fisik di DST ESP32. Anda bisa dapat menambahkan tombol fisik sendiri untuk masuk di jalur digital input dari DST ESP32 dan mengubah sketch di mana Smart Config diaktifkan pada saat digital input aktif. Selanjutnya, kembali kita lihat di serial monitor. Di sini saat saya reset lagi DST ESP32, maka serial monitor langsung menunjukkan koneksi ke Wi-Fi tanpa ada permintaan untuk masuk ke mode Smart Config lagi. Ini menunjukkan bahwa pengaturan SSID dan password sudah tersimpan ke dalam memori, sehingga setiap kali restart akan langsung terkoneksi ke SSID tersebut. Tutorial lengkap beserta penjelasan source code dan alur firmware-nya bisa dibaca di artikel pada link yang saya sediakan di deskripsi, atau dapat juga masuk ke situs deltaelectronic.com, masuk ke bagian artikel, kemudian cari DST ESP32, lalu klik ini, cara setting Wi-Fi DST ESP32 dengan aplikasi ESP Touch.